谷主事，这是啊，这是没想到今日却星辰阁呢是无术或者探查术，午时、未时。星辰阁祝君好运，这边便是左心房，恭喜左心房的贵客获得古术功法9。究竟哪位老祖在左心？旁边的究竟是哪个大人物？依然是左心房的贵。是的熊都尉，是你爹，布置玄武营的护军都尉。谢谢段武长。怎么会错？还说是精英。段武长令，我会将你拦。我们将悉数奉还。若能改，我们不会为难你。但确实变强了不少。你们弱者哪来的理？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-125. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 124. Kemarin, Sinan dan juga Mu Chenya telah menjadi kapten dari dua tim yang dibentuk oleh Ketua Wang. Hanya saja tidak ada yang bergabung dan Sinan kecuali Shinru. Padahal Ketua Wang sudah menjelaskan kalau masing-masing tim dibagi menjadi 4 orang. Mu Chenya meminta gadis bernama Su Chen untuk pindah ke kelompok Sinan karena dia tidak membutuhkan orang lemah di kelompoknya. Tentu saja perkataan Mu Chenya itu membuat mereka kesal, terutama pria bernama Xiaoling. Alhasil ia juga ikut bergabung bersama kelompok Sinan. Di sini Sinan berjanji kalau dalam waktu 3 bulan kekuatan Xiaoling dan Su Chen akan mengungguli Mu Chenya. Di tengah semua itu gangguan pun datang, di mana Pangeran ke-6 bersama dengan para ketua dari aliansi bisnis datang kemari. Sebab mereka yakin kalau pria di hadapan mereka ini adalah Sinan yang menyamar. Untung saja semua perselisihan itu dihentikan oleh Tuan Putri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tuan Putri memberitahu ketertarikan Kaisar kepada Sinan. Ia bahkan dihadiahi 1000 batu sumber sebagai penghargaan. Keputusan ini harus diumumkan ke seluruh tempat agar semua orang dapat mengetahui semua itu. Duanxing atau Sinan pun diminta untuk mengambil tintah kekaisaran. Tentu Sinan dengan senang hati menerima hal itu. Ia yakin dengan begini orang-orang pasti tidak berani lagi kepadanya. Tuan Putri mengingatkan kepada semua orang di sini kalau ayahnya yakni Kaisar selalu bersikap adil. Jadi tidaklah mungkin dia mengangkat seorang buronan yang menyamar. Ia pun berharap tidak ada lagi yang meragukan pria di hadapannya. Tuan Putri pun meminta semua orang untuk pergi. Sedangkan adiknya yakni Pangeran ke-6 akan dia bawa kembali ke istana. Sinan penasaran dengan gadis barusan. Ketua Wang pun memperkenalkan ia sebagai putri sulung kekaisaran dan merupakan anak kesayangannya juga. Ketua Wang tidak menduga Putri Agung yang biasanya tinggal tenang dalam istana memutuskan untuk bertindak di luar kebiasaannya. Giok yang putri itu berikan juga sempat mengejutkan Ketua Wang. Pasalnya itu berasal dari Papiliun Bintang, yang merupakan tempat suci untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi di wilayah negeri kuno. Dengan giok ini, Sinan akan diperlakukan seperti tamu VIP. Untuk mendapatkannya juga cukup sulit karena harus sekelas pilar negara. 赤峰为了长公主，谷主事，这是啊，这是没想到今日却星辰阁呢是。 Berhubung Tuan Putri Agung memberikannya secara langsung, membuat Ketua Wang berharap Sinan akan menjadi masa depan Kemponiknya. Sedangkan Sinan sendiri senang dengan pemberian giok tersebut. Terlebih lagi baru-baru ini dia mendengar kalau wilayah timur alam atas merupakan tempat yang dipenuhi oleh energi spiritual dan harta berharga. Namun karena hal itu jugalah membuat para kultivator alam atas begitu tergantung dengan sumber daya mereka, yang mengakibatkan perkembangan seni bela diri mereka tidak berkembang. Berhubung Papiliun Bintang merupakan tempat terbaik untuk mencari teknik tingkat tinggi, maka ini saatlah menguntungkan dirinya.
Ini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan teknik yang cocok bagi teman-temannya. Gadis di sana menjelaskan kepada Sinan kalau Sungai Bintang dibuka dalam 3 waktu, yakni siang, tengah hari, dan sore awal. Setiap sesi mereka diberi 10 kesempatan untuk memetik bintang. Tidak ada larangan menggunakan teknik mata ataupun teknik deteksi lainnya. Ini tentu sangat menguntungkan Sinan yang memiliki mata dewa. Gadis ini pun membawanya ke ruang bintang kiri, yang merupakan tempat yang lebih dekat dari sumber Sungai Bintang. Di sana juga memiliki peluang besar untuk memperoleh teknik tingkat tinggi. Gadis ini tidak akan mengganggu Sinan dan hanya berharap yang terbaik untuknya. 树或者探查术，午时、未时。星辰阁祝君好运，这边便是左心房。 Di saat Sinan tinggal sendirian, kita pun diperlihatkan pria bernama Jenderal D yang penasaran siapa yang telah memasuki ruangan bintang kiri. Namun gadis ini tidaklah dapat memberitahunya karena identitas tamu sangatlah dirahasiakan oleh Papiliun Bintang. Jenderal D paham dan akan fokus dalam memetik bintang. Alhasil gadis ini pun pergi meninggalkannya sendirian. Kembali lagi kepada Sinan yang masih berada di ruangan kiri. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsung saja memulai mencari teknik mana saja yang menarik perhatiannya. Tidak lupa dia menggunakan teknik mata dewanya. Nah, di sisi sebelah kanan ruangan bintang ada seorang tamu yang telah mendapatkan teknik rahasia, yakni 1000 gunung mengalir. Mendengar hal itu membuat beberapa tamu merasa sedih karena tidak seberuntung tamu di sana. Hal yang sama juga dirasakan oleh tamu-tamu lainnya karena mereka mendapatkan teknik yang tidak begitu berguna. Sedangkan Jenderal D terlihat begitu kecewa, pasalnya dia tidak mendapatkan teknik kuno. Padahal itu sudah membuang 3 kesempatan yang ia miliki. Untuk Sinan sendiri baru tahu mengenai level-level dari teknik yang ada di sana berdasarkan warnanya. Biru untuk tingkat terendah, sedangkan emas untuk teknik rahasia. Sedangkan bintang merah yang berada di lokasi yang cukup jauh merupakan teknik kuno. Jadi Sinan pun memilih untuk mengambil teknik tersebut, yang mengakibatkan kekacauan. Pasalnya ruangan bintang kiri telah mendapatkan teknik kuno, yakni penempatan urat otot roh kuno. Mendengar apa yang terjadi di ruangan kiri membuat Jenderal D merasa begitu iri. Sinan masihlah belum berhenti karena lagi dan lagi dia mendapatkan teknik kuno, yang adalah gelombang bertumpuk pengguncangan gunung. Informasi ini benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka pun penasaran master hebat mana yang berada di ruangan kiri. Lagi dan lagi Sinan kembali mendapatkan teknik kuno yang adalah teknik pedang ilusi 9 pemisah. Sinan masihlah belum puas dan kembali mendapatkan teknik kuno, yakni teknik bintang bersinar es cang. Mendengar hal itu membuat Jenderal D berpikir kalau yang ada di ruangan kiri diisi oleh tokoh besar. Dia yakin itu adalah Tuan Langit Tua yang telah turun dari persembunyiannya. Sedangkan di sisi luar terlihat orang-orang yang kecewa karena tidak mendapatkan teknik kuno. Jadi daripada terus berharap pada tempat ini, mereka memilih untuk mencari di pasar saja. Berpindah ke ruangan Jenderal D, yang mana dia meminta gadis ini untuk memberitahunya siapa yang sedang berada di ruangan sisi kiri. Tapi gadis ini tidaklah memberitahunya karena aturan Papiliun Bintang melarang mereka. Bahkan ini merupakan perintah langsung dari Master Papiliun. Jenderal D tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan dia pun mencoba untuk menyampaikan pesannya saja. Sayang sekali orang tersebut sudah terlebih dahulu pergi. Padahal itu masih memiliki 2 putaran. Yang mana ternyata Sinan tidaklah membutuhkan teknik kuno lagi karena apa yang dia dapatkan sudah lebih daripada cukup. Jenderal D pun yakin kalau sosok ini dapat tahu yang mana teknik kuno dari Sungai Bintang. Jenderal D pun meminta gadis ini untuk memberitahunya jika pria tersebut kembali kemari. Ternyata beliau ini berasal dari camp Harimau Putih. Gadis ini pun tidaklah dapat menjanjikan hal itu, namun dia akan mencobanya. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja.
Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-126-nya. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 125. Kemarin Putri Agung telah melakukan pelindungan terhadap Sinan yang tengah menyamar. Tidak itu saja, namun dia juga diberikan sebuah token dari Pavilion Bintang. Ini merupakan tempat yang dipenuhi oleh berbagai teknik rahasia. Tidaklah sembarangan orang yang dapat memasuki tempat tersebut. Dengan token ini, maka Sinan akan dianggap sebagai tamu VIP, sebuah status yang sangat sulit untuk didapatkan. Pada akhirnya Sinan memutuskan untuk pergi ke sana karena dia itu yang mencarikan beberapa harta untuk teman-temannya. Sesampai di sana, Sinan akhirnya tahu kalau teknik rahasia dibagi ke beberapa kelas, dan yang warna merah merupakan teknik kuno. Tentu saja Sinan mengambil hal tersebut. Tidak hanya satu ataupun dua, Sinan mengambil teknik kuno sebanyak 4 kali, yang tentu saja membuat orang-orang menjadi begitu iri sekaligus penasaran siapakah dia, termasuk juga dengan sosok kuat bernama Jenderal D. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah melakukan farming kepada teknik kuno, Sinan pun memberikan hal itu kepada rekan-rekannya. Tentu saja mereka sangat senang, bahkan menganggap ini semua adalah mimpi. Xiaoling bahkan tidak ingin memanggil Sinan sebagai rekan lagi, namun layaknya seperti bos. Ia berjanji siapapun yang berani menyentuh Sinan ataupun membuat masalah kepadanya, maka ialah yang akan melindunginya. Sinan tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi dia agak bingung mengapa Xiaoling mengatakan tentang Suanu, yang ternyata ayahnya adalah seorang penjaga pada camp Suanu. Alhasil Sinan pun terkejut pasalnya Kapten Xiong yang sempat dirinya temui merupakan ayah dari Xiaoling. Hanya saja dia meminta Sinan untuk merahasiakan hal tersebut. Sedangkan Su Chen dan juga Xinru serta berterima kasih atas apa yang diberikan Sinan kepada mereka. Sinan pun meminta Su Chen untuk segera melatih teknik kuno tersebut. Sinan juga bertanya kepada Xinru apakah teknik yang dia berikan merupakan pilihan yang tepat. Untung saja teknik tersebut cocok kepadanya. Selain itu, Xinru sudah tahu kalau Sinan tengah menyamar. Alhasil dia pun membenarkan hal tersebut. 是你爹布置玄武营的护军都尉。谢谢端武长。怎么会错？ Sedangkan untuk kelompok Muchennya sendiri menjadi begitu iri pasalnya anggota tim Sinan memiliki teknik kuno. Mereka pun seakan-akan hendak menyerah karena tidaklah mungkin dapat menang dari mereka. Berbeda dengan Su Muchen yang menganggap kalau orang-orang itu tidak akan pernah berubah meskipun memiliki teknik kuno. Muchennya juga meminta para anggotanya untuk tidak berharap dia memberikan sumber daya kepada mereka. Tapi para anggotanya berharap Muchennya memberikan sesuatu agar mereka bisa lebih percaya diri akan kekuatan yang mereka miliki. Karena jika mereka lebih kuat, pasti akan membantunya. Hanya saja Muchennya tidak akan memberikan apapun, sebab baginya mereka itu hanyalah sampah saja. Jadi lebih baik mereka itu mendengarkan apa yang dia katakan. Pada akhirnya ketiga pria ini pun tidaklah bisa berbuat apapun. Sino berpindah ke sisi Putri Agung dan juga Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh meminta izin kepada kakaknya untuk membiarkan ia pergi ke Camp Pohnik, sebab dia itu yang melakukan pengamatan. Namun Huang mengingatkan posisi adiknya sebagai seorang pangeran, jadi pasti banyak mata yang sedang mengawasinya. Walaupun begitu, Pangeran Ketujuh tetap penasaran dengan Sinan. Ia yakin kalau kakaknya juga sama penasarannya. Namun Huang yakin kalau cepat atau lambat mereka akan kembali bertemu. Sino berpindah kepada Sinan bersama anggota timnya yang mana pertarungan sudah terjadi antara dua kelompok. Sinan bersama Xinru berhadapan dengan 3 anggota tim Muchennya, sedangkan ia sendiri tengah berhadapan dengan Xiaoling dan Susan. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau mereka berdua begitu mendominasi, sampai-sampai Muchennya tidak dapat berkutik. Kini mereka sudah bersiap membalas penghinaan pada 3 bulan lalu.
说是精英，端午掌令，我会将你拦。我们将悉数奉还。Sinan berpindah lagi kepada Sinan. Ia diberitahu kalau ada 3 lokasi di bidang penilaian. Dalam waktu 1 jam, Ketua Wang akan memutuskan siapa pemenangnya berdasarkan berapa banyak benteng yang telah mereka kuasai. Ketua Wang juga mengingatkan kalau pertarungan ini hanyalah latihan tanding saja, jadi jangan sampai membahayakan nyawa lawan mereka. Semua serangan yang dianggap tidak membahayakan boleh digunakan. Sinan memuji perkembangan kekuatan Shinru. Selain itu, dia juga telah memberikan bantuan kepadanya. Pujian tersebut tentu saja membuat ia malu. Sinan kembali lagi melakukan penyerangan dan meminta Shinru untuk tidak lengah. Tempat ini akan dia serahkan kepada Shinru, sedangkan dirinya akan pergi ke benteng lain. Demi memudahkan dia mencari benteng tersebut, Sinan menggunakan mata dewanya. Ternyata benteng satunya berada di lokasi yang cukup jauh, jadi dia pun mulai melakukan perjalanan. Di saat ada yang menghentikannya, Shinru segera bertindak karena lawan mereka adalah dirinya. Kembali ke sisi Xiaoling dan Su Chen, mereka meminta Mu Chengye agar meminta maaf kepada mereka. Dengan begitu, sikap sombongnya bisa mereka lupakan. Selain itu, dibandingkan dengan Duan Xing, kekuatan Mu Chengye tidak ada apa-apanya. Mendengar mereka yang meremehkan dirinya membuat Mu Chengye menjadi sangat kesal. Ia tahu kalau mereka sudah berkembang, tapi baginya mereka tetap sekumpulan sampah saja. Serangan langsung saja dirinya lancarkan kepada mereka, yang mana Mu Chengye menggunakan pasir sebagai senjata dan membentuk sosok yang cukup besar. Beruntungnya Su Shen dan Xiaoling memiliki kerjasama yang bagus. 我们之间就一笔勾销。不能改，我们不会为难你。但确实变强了不少。你们弱者哪来的理？ Namun di saat Mu Chengye ingin kembali melancarkan serangan, Xiaoling pun mulai teringat akan latihan yang dia lakukan bersama Sinan, di mana Sinan memintanya untuk tetap tenang dan jangan buru-buru. Sebaiknya dia itu mencari kelemahan musuhnya dan memanfaatkannya. Jika ia bertindak gegabah, maka Xiaoling sama saja dengan membuka pertahanannya sendiri. Xiaoling paham, namun baginya Sinan terlalu cepat. Jadi dia itu tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat mencari titik lemahnya. Xiaoling pun mencoba untuk mencari kesempatan tersebut dengan serangan mendadak. Sinan tertarik dengan rencananya tersebut. Jadi dia pun akan mencoba melatih Xiaoling agar bisa mengalahkan musuhnya hanya dalam 1 kali gerakan saja. Sebenarnya Xiaoling agak ragu karena dia takut taktik ini akan membuat Sinan terluka. Namun pada akhirnya Xiaoling pun akan tetap mencoba tinju patung Gulilongnya. Serangan tersebut dah mudah ditahan oleh Sinan. Baginya serangan itu masihlah terlalu lemah untuk mengalahkan lawannya. Ia pun memberikan beberapa tips agar Xiaoling dapat mengalahkan musuhnya, seperti lebih memperkuat proses penciptaan serangannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.